ada fisiknya. Karena ini kan bicaranya soal yang ada di belakang semua gitu. Kalau bicara bikin jalan Papua gitu sehingga semua kabupaten Papua misalnya tersambung, itu kan monumennya Prabowo di sana. Kenapa itu yang tidak Bapak lakukan? Boleh saya jawab ya? Jadi begini, suatu pembangunan suatu bangsa tentunya bertahap dan memiliki dimensi yang banyak. Kalau Anda benar, saya merasa bahwa harus fundamental, jadi harus dasar dulu. Back to basic. Ya, dasar. Basic kan artinya dasar. Yeah. Ya. Sama dengan kita bangun suatu gedung, landasannya, fondasinya harus kuat. Jadi saya merasakan dari kecil bahwa masalah pangan itu sangat fundamental. Kalau kita lihat pemerintah itu jatuh dan bangun, kuncinya itu adalah masalah pangan. Bisa nggak menjamin pangan untuk rakyatnya? Ya. Saya kira demikian sebetulnya. Dan setelah saya berkembang, ya saya jadi dewasa, saya mengalami, saya baca dan saya alami, ternyata bahwa ideologi apapun yang kita hanut, agama apapun yang kita hanut, saya kira setiap warga, setiap anggota suatu masyarakat yang diberi peran sebagai pemimpin, ya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun ideologinya, yang pertama adalah kebaikan, keselamatan daripada rakyatnya. Itu harus fokus utama menurut saya. Itu keyakinan saya. Percuma kita pinter, kita pandai berpidato, pandai bikin buku, masalah ideologi, masalah macam-macam, tapi kita hilang fokus. Jadi itu keyakinan saya. Karena itu ya saya berpikir monumen yang terhebat dalam suatu pemerintahan adalah kalau dia bisa meninggalkan suatu sistem fundamental yang menjamin pangan, menjamin energi, menjamin air, dan di ujungnya lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan suatu masyarakat, suatu negara yang berfungsi dengan berhasil. Itu monumen yang terbaik menurut saya. Menurut saya. Tapi jangan salah, infrastruktur penting. Jadi saya terus saja, saya merasa beruntung, I'm lucky, dalam arti saya jadi presiden. Berapa hal-hal yang berat telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya gitu loh. Ya, saya bukan di sini sok minta bahwa saya menyenangin orang, tidak. Saya merasa Bung Karno punya jasa mempersatukan ratusan suku. Bagaimana? Jangan kita lihat sekarang. Kita lihat tahun 40, 56, ya kan? Apakah Bung Karno punya kesalahan? Ya pasti ada kelemahan. Pak Harto, dia punya jasa. Bagaimanapun kita swasembada pangan pertama, dia membangun Bimas, Inmas, membangun Bulog, membangun macam-macam lah, kredit usaha rakyat yang microfinancing yang pertama Pak Harto itu, BRI. Yunus dari Bangladesh dapat Nobel Prize. Yunus belajar ke Indonesia. Ya kan, kalau tidak salah dulu kreditnya namanya Canda Kulak.
canda kulak, ya kan? Benar kan? Dalam apa? Lama banget nggak denger. Udah lama banget gak denger. Ya kan canda kulak itu Pak Harto canangkan kooperasi dan sebagainya. Habibie meletakkan dasar Demokrasi. IPTEK, ya kan? Gus Dur gimana pun bisa mengkumandangkan toleransi pemimpin agama Islam. Tapi yang berani membela kaum minoritas sampai dengan dia taruh anggotanya menjaga gereja, vihara, pura. Ini kan memberi contoh yang luar biasa menurut saya sih. Iya kan, dulu saling curiga kan begitu kan. Dan ingat beliau dimaki-maki dulu karena beliau ke Israel. Dimaki-maki ternyata sebetulnya beliau jauh di depan kita semua. Vision. Beliau tuh mau membuka dialog dengan siapapun, ya. Ibu Megawati harus kita akui penyelesaian kasus-kasus apa itu BPPN, ribuan perusahaan yang kolaps, kan beliau yang apapun ya, mungkin beliau punya penasihat-penasihat yang hebat, tapi itu kan keputusan beliau. Ini harus diakui. Pak SBY juga memimpin negara dalam krisis 2008, krisis ekonomi luar biasa, ya kan, kemudian tsunami, kemudian menyelesaikan GAM dan